Pukul 12.15 siang, Imam berangkat ke pasar Karangjati untuk menjual gelang emas milik Holidatun. Karena gelang itu ada suratnya, lakunya lumayan, hingga 4 juta. Imam lalu pulang ke kos dan melanjutkan memotong jasad Holidatun. Dia juga memotong dan merusak semua ujung jari Holidatun untuk menghilangkan sidik jari. Pukul 4 sore, tuntas sudah aksinya memutilasi. Dia lantas membersihkan kamar mandi yang penuh darah. Lalu malamnya, Imam membuang kantong plastik berisi potongan kepala ke sungai. Kemudian, dia kembali lagi ke kamar kos untuk mengambil kantong plastik yang berisi potongan-potongan lainnya dan membuangnya ke sungai. Setelah itu, dia kembali ke kamar kos untuk tidur. Bagaimanakah kisah ini bisa terjadi? Tetap di Beda Alam. Pemirsa, korban mutilasi di Semarang, Jawa Tengah telah dimakamkan. Keluarga tidak menyangka pelaku yang merupakan mantan kekasih korban tega membunuh korban dengan keji. Orang tua Kholidatun Nikmah tak kuasa menahan tangis saat jenazah tiba di rumah duka di Desa Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Holidatun bertetangga dengan Imam Sobari. Keduanya berteman sejak kecil. Menginjak remaja, pada tahun 2015 Holidatun dan Sobari berpacaran. Usia mereka terpaut 8 tahun. Hubungan itu kebablasan, akibatnya Holidatun hamil. Padahal saat itu usianya masih 15 tahun, sedang duduk di bangku SMP. Sedangkan Imam berusia 20-an. Orang tua Holidatun marah. Mereka ingin Imam menikahi Holidatun. Sempat diadakan pembicaraan antara keluarga Holidatun dan keluarga Imam, tapi tidak tercapai kata sepakat. Yang ada Imam malah kabur ke Tulungagung. Menghindari tanggung jawab, orang tua Holidatun melaporkan Imam ke polisi dengan tuduhan telah mencabuli dan menghambili anak mereka yang masih di bawah umur. Imam Sobari pun ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Tegal. Saat persidangan, Holidatun mengatakan dirinya merasa malu dan rugi sebab Imam telah merusak masa depannya. Pada tahun 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan vonis 10 tahun penjara pada Imam Sobari. Pria itu meringkuk di balik bui, sedangkan Holidatun melahirkan anak hasil hubungannya dengan Imam yang diberi nama Adnan. Dan demikianlah tragedi kecil yang menimpa Holidatun berlalu. Seiring berjalannya waktu, Holidatun yang ingin mandiri berniat mencari pekerjaan. Dia menitipkan sang anak Adnan pada orang tuanya, lalu pergi ke Unggaran di Kabupaten Semarang untuk bekerja di sebuah pabrik garmen. Sementara itu, Imam masih menghitung hari di penjara. Tapi dirinya cukup beruntung setelah menjalani hukuman hanya 5,5 tahun. Pada tahun Januari 2022, dia bebas bersyarat dan kembali ke desanya. Orang-orang desa terkesan. Imam sekarang berubah. Ya, sikapnya pria itu tampak lebih baik meski tato memenuhi badannya. Yang pertama dilakukan Imam adalah mengunjungi rumah orang tua Holidatun. Tujuannya untuk sawah dan menemui anaknya Adnan dan pujaan hatinya Holidatun yang tidak pernah dilupakannya. Tapi di mana Holidatun? Adik Holidatun bilang sang kakak sudah 3 tahun bekerja di pabrik garmen di Unggaran. Si adik memberikan nomor HP Holidatun kepada Imam.
Imam langsung menghubungi wanita yang dirindukannya itu, yang telah bertahun-tahun tak ditemuinya. Awalnya dia mencoba berbahasa basi, memberitahu tentang kebebasannya dan menanyakan kabar Holidatun. Holidatun membalas telepon Imam dengan baik. Sejak itu keduanya semakin sering berkomunikasi lewat HP. Tak bisa dipungkiri, masih ada cinta, masih ada cerita yang belum selesai di antara keduanya. Iseng-iseng Imam bertanya, "Di pabrikmu ada lowongan kerja?" Holidatun menjawab, "Ada, tapi kamu harus bisa menjahit. Sebaiknya kamu ambil kursus menjahit dulu sebelum melamar." Imam menuruti saran Holidatun. Dia pindah ke Unggaran dan kos di Karangjati, mengambil kursus menjahit agar bisa bekerja di pabrik garmen. Sejak tinggal satu kota, hubungan Imam dan Holidatun semakin mesra. Cinta yang pernah terputus terjalin kembali. Pada 9 Juni 2022, Holidatun mengajak Imam tinggal bareng satu kos di kawasan Jati Jajar, Bergas. Tapi masalahnya, mereka bukan suami istri. Padahal pengelola kos mewajibkan pasangan pria dan wanita menyertakan surat nikah jika ingin tinggal satu kamar. Holidatun pun mencari jasa pembuatan surat keterangan nikah siri di Facebook. Dan dengan surat nikah siri, mereka akhirnya bisa kos satu kamar sebagai pasutri. Tapi baru 1,5 bulan tinggal bersama, keduanya sudah sering cekcok. Holidatun jengkel melihat Imam yang tidak juga bekerja. Holidatun mulai merasa Imam hanya memanfaatkannya untuk numpang hidup. Setiap hari sepulang kerja dari pabrik dalam kondisi letih, kekesalan Holidatun semakin meluap-luap. Dia mengomel sepanjang lebar tentang Imam yang pengangguran. Sesungguhnya perkataan Holidatun benar adanya, karena Imam memang tidak juga bekerja. Namun terkadang jika fakta membeberkan langsung pada seseorang, sakit rasanya. Dan itulah yang dirasakan Imam Sobari. Dia jadi kesal dan tersinggung, terus-menerus ditegur Holidatun. Pada Sabtu malam 16 Juli 2022, kembali pecah pertengkaran antara Imam dan Holidatun. Masalahnya sama, tentang Imam yang pengangguran. Holidatun yang marah tiduran dengan posisi miring menghadap tembok sambil main HP, lalu membelakangi Imam. Imam berusaha membujuk agar mereka membicarakan hal itu, tapi Holidatun menolak dan tetap memunggunginya sambil main HP. "Aku tidak mau lagi mengurusimu," kata Holidatun. Kembali Imam mengajak Holidatun bicara, tapi wanita itu bungkam. Imam tersinggung. Dirinya tidak digubris, dikatain numpang hidup dan pengangguran. Amarahnya meledak. Dia cekik Holidatun. Wanita itu meronta-ronta dan sempat berteriak, tapi Imam menindihnya dengan badannya dan mengeratkan cekikannya sekuat tenaga. 10 menit Imam melakukan hal itu hingga Holidatun berhenti bernapas. Imam menutup tubuh kekasihnya dengan selimut dan tidur di samping jasadnya. Inilah tragedi terbesar dan terakhir yang menimpa Holidatun. Singkat cerita, paginya Minggu 17 Juli 2022 pukul 6:30, Imam bangun tidur lalu mandi. Saat mandi dia terpikir-pikir bagaimana caranya menyingkirkan jasad Holidatun. Imam memutuskan pergi ke pasar Karangjati naik angkot. Dia membeli satu pak plastik berisi 20 kantong plastik. Sekitar jam 1 siang, pria itu kembali ke kamar kos dan dia menyeret jasad Holidatun ke kamar mandi dan mulai memotong-motongnya dengan pisau dapur, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik.
Pukul 5 sore, dia kecapean dan beristirahat. Keluar mencari makan dan ngopi di warung di depan kos. Hingga pukul setengah 7 malam. Selanjutnya, dia kembali ke kamar kos dan tidur. Lalu, pada Senin 18 Juli 2022, pukul 4 pagi, dia bangun dan membuang 3 kantong plastik berisi potongan di semak-semak di samping sebuah pabrik. Kemudian dia kembali ke kamar kos dan tidur hingga pukul 7 pagi. Saat bangun, dia mulai mengotak-atik HP milik Holly Datun. Karena HP dibuka dengan sensor sidik jari, maka Imam pun membawa HP tersebut ke kamar mandi. Di sana masih banyak potongan-potongan lainnya. Dia mencari telunjuk Holly Datun, lantas menempelkannya ke sensor hingga HP-nya terbuka. Imam langsung masuk ke aplikasi M-Banking Holly Datun. Saldonya sekitar Rp800.000. Lumayan, pikir Imam. Dengan uang itu, dia kemudian shopping online, membeli baju dengan total belanjaan Rp500.000 dengan memakai alamat rumahnya di Tegal. Sisanya Rp300.000 dia transfer ke rekening pribadi miliknya. Lalu, pada pukul 8 pagi, Imam tiduran lagi sampai 11 siang. Selanjutnya, dia turun mencari makan. Selesai makan, pukul 12.15 siang, Imam berangkat ke pasar Karangjati untuk menjual gelang emas milik Holly Datun. Karena gelang itu ada suratnya, lakunya lumayan, hingga 4 juta. Imam lalu pulang ke kos dan melanjutkan memotong jasad Holly Datun. Dia juga memotong dan merusak semua ujung jari Holly Datun untuk menghilangkan sidik jari. Pukul 4 sore, tuntas sudah aksinya memutilasi. Dia lantas membersihkan kamar mandi yang penuh darah. Lalu malamnya, Imam membuang kantong plastik berisi potongan kepala ke sungai. Kemudian, dia kembali lagi ke kamar kos untuk mengambil kantong plastik yang berisi potongan-potongan lainnya dan membuangnya ke sungai. Setelah itu, dia kembali ke kamar kos untuk tidur. Esoknya, Selasa 19 Juli 2022, Imam bangun pada pukul 4 pagi. Dia memasukkan kantong plastik berisi 2 potongan tangan ke dalam ransel, lalu berjalan kaki ke arah desa Pekalongan. Selama 3,5 jam, ia berjalan seraya menenteng potongan yang ada di dalam ranselnya. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah sungai dan membuangnya di sungai sana. Selanjutnya, pria itu menumpang ojek dan kembali ke tempat kosnya. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Imam mandi lalu mengambil HP Holly Datun, kalung emas dan pisau yang tadi dipakainya untuk memutilasi jasad Holly Datun. Pisau itu kemudian dibuangnya ke tempat sampah di tempat kos. Lalu Imam mengatakan pada pengelola kos akan pindah kos dan mengembalikan kunci kamar. Imam pulang ke desanya di Tegal. Dia mampir ke rumah orang tua Holly Datun, melepas kangen dengan anaknya Adnan. Lalu, singkat cerita, bukannya mendapatkan ikan seperti hari-hari sebelumnya, pada pagi 24 Juli 2022, saat memancing, Sudadi menemukan potongan tangan manusia di tepi sungai. Warga lainnya juga menemukan potongan tubuh manusia. Hal tersebut segera dilaporkan kepada ketua RT yang kemudian melaporkan ke kepala desa yang langsung memanggil polisi. Kapolres Semarang langsung datang ke TKP bersama tim Inafis. Setelah itu, ditelusuri lebih lanjut. Ditemukan bagian tubuh lainnya di beberapa tempat yang dibungkus kantong plastik. Semua potongan tubuh ditemukan pada 7 kantong plastik. Rinciannya, potongan kaki dibuang di lahan tidak jauh dari sebuah pabrik. Potongan tangan ditemukan di sungai Kretek di Unggaran. Potongan dada dan perut dibuang di sungai Wonoboyo.
bergas. Sedangkan potongan kepala dibuang di sungai di samping taman hiburan Cimory Bergas. Tapi aneh, organ bagian dalam semuanya hilang, tak bisa ditemukan. Polisi harus segera menemukan identitas korban saat mereka hendak mengidentifikasi sidik jari jasad. Ternyata rusak semua. Beruntung, polisi menemukan kartu ATM di lokasi kejadian yang diduga milik korban. Polisi lalu mendatangi bank yang mengeluarkan kartu ATM itu, dan dari sinilah terbongkar jasad tersebut adalah Holidatun Nikmat, warga desa Cibubur, Tegal yang jadi pekerja pabrik di Unggaran. Polisi kemudian memperoleh informasi tempat kos Holidatun di kawasan Bergas. Kos-kosan itu memiliki 60 kamar dan kebanyakan dihuni pekerja pabrik. Pengelola kos mengatakan Holidatun tinggal bersama seorang pria bernama Imam Sobari. Mereka mengaku pasutri dan telah menikah secara siri. Namun, setelah diperiksa polisi, surat nikah siri itu ternyata palsu. Menurut salah satu penyewa kos, pasangan Holidatun dan Imam hidup normal. Tidak ada yang mencurigakan. Dia memang pernah mendengar keributan antara keduanya. Lalu, sementara itu, Aswirto, ayah Holidatun, terakhir berkomunikasi dengan anaknya pada tanggal 17 Juli 2022. Setelah itu, dia tidak bisa menghubungi anaknya. Seminggu kemudian, pada 24 Juli, Aswirto kaget. Tiba-tiba, polisi mendatangi rumahnya dan mengajaknya berangkat ke Semarang. "Ada apa?" tanya Aswirto. Tapi polisi tidak menjelaskan. Setiba di Semarang, Aswirto dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Di sana, sampel darahnya diambil untuk keperluan tes DNA. Setelah itu, barulah polisi menjelaskan kepada Aswirto bahwa jasad anaknya, Holidatun, ditemukan di beberapa lokasi dalam kondisi terpotong-potong dibungkus kantong plastik. Betapa shock Aswirto. Lalu polisi menanyakan tentang Imam Sobari yang kos bareng Holidatun. Aswirto menjelaskan Imam Sobari mantan pacar Holidatun yang juga merupakan ayah anaknya. Polisi menduga Imam Sobari ada sangkut pautnya dengan tewasnya Holidatun, sebab dialah orang terakhir yang bersama wanita itu di kamar kos. Polisi pun memburunya. Lalu polisi berhasil meringkus pria itu di stasiun Kutoarjo, Purworejo. Imam tahu dirinya akan ditangkap dan berniat melarikan diri naik kereta api ke Tulungagung. Singkat cerita, akhirnya Holidatun pun dikuburkan dalam kondisi terpotong-potong tanpa organ dalam. Lalu ada informasi yang mengejutkan. Ayah Holidatun mengatakan anaknya itu telah menikah dan suaminya sedang berlayar di Taiwan. Sang suami belum mengetahui tragedi yang menimpa istrinya sebab tidak bisa juga dihubungi. Lalu atas perbuatannya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unggaran menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Imam Sobari. Tapi JPU tidak puas dan mengajukan banding. Nah, di tingkat banding, keinginan Aswirto, ayah Holidatun, terkabul. Hakim melihat tidak ada hal yang bisa meringankan Imam Sobari. Pria itu pun divonis mati. Sungguh malang, sang anak Adnan harus kehilangan kedua orang tuanya.